Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang mantan mafia bab 37. Ella tertangkap basah. Kenapa kalau libur hari terasa cepet banget sih? Gumam Ella menatap langit jingga yang cukup indah itu. Dirinya tengah duduk di atas balkon kamar apartemennya. Pemandangan yang cukup luas dan indah menampakkan seluruh kota Jakarta terlihat dari balkon. Ke kamar Il yang terletak di unit paling atas. Seharian ini, ia tak melakukan apapun. Bahkan untuk memegang ponsel pun, ia tak minat. Terlebih dengan berita dirinya yang tengah trending topik ini, menghela nafas panjang, jemari lentiknya menyelipkan satu batang rokok yang baru saja dihisapnya, tak lupa dengan satu gelas wine di sebelahnya. Kepikirannya berkecamuk. Apakah langkah yang diambil sekarang itu benar? Entahlah, ia hanya mengikuti jalannya saja. Sejak dulu tujuan hidup Ella adalah mencari dalang atas pembantaian keluarganya yang menewaskan ayah dan kakaknya. Tak pernah sekalipun terlintas di otaknya untuk urusan percintaan seperti yang sedang ia alami saat ini. Kalian lagi apa di sana? Ella kangen sama ayah juga kakak. Wajah imut Elle berubah menjadi sendu. Hidup sendiri seperti ini bukan harapan Elle. Satu-satunya keluarga yang Elle punya adalah sang bunda, tetapi mereka harus hidup terpisah bahkan seperti orang asing sekarang. Kalian bersabarlah. Aku pasti akan selesaikan ini secepatnya. Gumamnya lalu bibir ranumnya meresap wine yang cukup menghangatkan tenggorokannya. Kesendiriannya sedikit terganggu lantaran ponsel yang berada di kamarnya tak henti-hentinya berdering. Dengan berdecak kesal ia berjalan mengambil ponselnya, tetapi panggilan itu sudah berhenti. 20 panggilan tak terjawab dari Erik. Satu panggilan lagi, gue kasih piring cantik. Kekehnya heran, kenapa manusia kaku ini bisa melebihi mak-mak rempong? Hendak ia mendial nomor Erik, tetapi Erik kembali menghubunginya lagi. Nah, Alan. Dari mana saja Sweti? Sedari pagi kamu nggak ada kabar. Tanya Erik di seberang sana, kenapa nggak masuk ke rumah sakit? Disambungnya kembali. Hari ini aku nggak ada jadwal, Rick. Terus kenapa panggilan aku nggak kamu jawab? Nggak kedengaran, sambungnya santai. Kamu budek apa gimana sih? Hampir 20 kali aku hubungi kamu masa nggak dengar? Protes kesal Erik, cepat keluar. Aku di depan apartemen kamu. Panggilan terputus sepihak oleh Erik. Ella membola. Lah malah ngamuk. Bagaimana bisa? Dia di depan. Aduh. Karena kelimpungan, perasaan gugup mulai melanda hatinya, bahkan telapak tangannya sudah mulai basah karena keringat gugup. Klik pintu itu terbuka, menampilkan sosok pria tampan idola sejuta kaum hawa, mengenakan setelan formal yang sudah berantakan. Kancing baju terbuka lengan digulung sampai ke siku, rambut yang terbiasa rapi kini sudah acak-acakan, tapi itu semua semakin membuat kaum hawa dan menjerit heboh, termasuk Kale yang menatap kagum dua pria yang sudah berstatus kekasihnya ini. Ella memekik saat tubuhnya didorong oleh Erik sehingga punggungnya membentur tembok. Wajib. Tak memberikan Ella waktu untuk protes, Erik dengan kasar mencium meraup bibir Ella dengan penuh nafsu. Ella masih diam membeku, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Erik tak peduli melihat Ella tak ada gerakan membalas ciumannya. Erik semakin menekan lidahnya. Menelusup masuk ke dalam rongga mulut Ale. Dengan gerakan amatir, Ella perlahan mulai mengikuti ritme ciuman ini. Ciuman yang awalnya penuh nafsu ini berangsur berubah menjadi lebih lembut. Keduanya memejamkan matanya mulai menikmati. Ele memiringkan kepalanya, berusaha mencari posisi ternyaman. Ini hukuman untuk kamu Sweti karena sudah membuatku panik. Ucapnya seraya, mengusap bekas saliva di bibir El dengan ibu jarinya. Is, apa sih? Dikit-dikit cium, dikit-dikit cium. Sebal Ella melengos menyembunyikan pipi merahnya, lalu dirinya berjalan duduk sofa panjang empuk itu, bak seekor anak ayam Erik, mengikuti El duduk di sebelahnya. Sweti, panggil Erik.
Kok tadi bibirmu bau rokok? Gelangnya Erik memicing. Hah? Masa sih? Enggak lah, jawab Elle gugup. Walau aku nggak pernah menyentuh barang seperti itu, tapi aku paham betul Sweetie, desaknya semakin curiga. Kedua bola mata Erik menyapu seluruh pandangan apartemen Elle. Kakaknya melangkah mencari-cari sesuatu yang bisa membuktikan jika kekasihnya ini merokok adalah atau tidak. Seluruh sudut sudah Erik cek, tapi hasilnya nihil. Mata tajamnya terarah kepada pintu balkon apartemen yang sedikit terbuka. Dia mendekat membuka pintu itu, dan benar saja ia menemukan beberapa puntung rokok dan satu gelas wine di sana. Sedangkan Elle tak berkutik sama sekali, melihat raut wajah Erik yang cukup mengerikan. Ia seolah seperti maling yang tertangkap basah. Terlebih ketika langkah Erik menuju balkon, sial. Dirinya lupa untuk membereskan bekas, dirinya minum dan merokok, habis sudah. Sweetie, panggilnya di luar balkon. Kan mampus gue. Nuana suara bikin bulu kuduk gue merinding lagi. Dengan langkah dibuat sepelan mungkin Elle mendekat ke arah balkon, wajah imutnya menyembul di balik pintu, tak lupa ia tersenyum lebar menatap Erik yang sudah memasang wajah garang. Ini bukan punya orang lain kan Sweetie? Menunjuk ke sebuah meja yang terdapat beberapa puntung rokok dan gelas berisi wine itu. Elle meneguk ludahnya kasar, mau mengelak pun tidak mungkin. Elle mengangguk kaku membenarkan jawaban Erik. Bau Erik melemas. Bagaimana bisa kekasihnya ini kecanduan hal seperti ini? Memang tak ada larangan tapi. Kalau bisa dihindari kenapa tidak? Dari banyaknya informasi tentang kamu, kenapa aku nggak mengetahui kalau kamu suka merokok dan minum seperti ini? Berapa lama Sweetie? Kamu itu dokter sayang. Kamu seharusnya tahu, kamu perempuan. Kamu tahu mengkonsumsi seperti itu bisa berpengaruh dalam rahim kamu ya Tuhan. Ucap Erik frustasi. Ya dokter juga manusia Rick. Semua orang juga tahu kalau aku ini, perempuan itu juga manusia. Dan manusia juga bisa hilaf, mencicitnya pelan menjawab pertanyaan Erik dengan asal. Atau menunduk memilin-milin bajunya. Sejak kapan? Aku tanya Sweetie. Erik menggeram tertahan. Sudah lama, mungkin 10 lebih. Jawabnya jujur. Erik menghela nafas panjangnya, mendekat ke arah Elle mencubit gemas kedua pipi Elle. Kenapa kamu nakal sekali sih, Haim? Kamu nggak marah? Pecicit Elle beberapa jam kemudian, keduanya duduk di balkon. Erik menghela nafas berulang kali. Aku nggak bisa marah sama kamu sayang. Dan atas dasar apa aku harus marah Sweetie? Menatap Elle dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku hanya terkejut saja. Ternyata wanita menggemaskan ini, ternyata perokok dan suka minum. Wajah imut kamu ini, gak ada tampang-tampang nakalnya tau nggak? Gemas Erik mencubit hidung mancung Elle. Sementara Elle tercengang dengan jawaban Erik. Ekspektasi Elle adalah Erik marah, dan ia akan ditinggalkan, karena ilfil dengan dirinya. Di luar dugaan ternyata Erik seakan tak mempermasalahkannya walau tak dipungkiri jika Erik sedikit terkejut. Terima kasih. Ucapnya tulus menatap wajah tampan Erik. Hatinya menghangat, entahlah Elle semakin nyaman berada di dekat Erik. Erik mendekat merentangkan, kedua tangannya memeluk Elle. I love you Sweetie, mengecup dahi Elle. Elle tak ragu membalas pelukan Erik. Ian semakin mengeratkan pelukannya dan mencari posisi ternyaman.